dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robban, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, wa bil Islami dina, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, warzuqni fahman, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Iku bika ayam Montessori, yes yes yes. Satu-satu siapa Tuhanmu, dua-dua siapa nabimu, tiga-tiga apa kitabmu, satu, dua, tiga apa agamamu. Mari kita jawab. Satu-satu Tuhanku Allah, dua-dua Muhammad nabiku, tiga-tiga Al-Quran kitabku, satu, dua, tiga Islam agamaku. Nah, anak soleh, jangan lupa ya, kita harus bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pencipta kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat anak soleh. Nah, anak soleh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak soleh, kita akan menjelaskan materi dengan tema alam semesta, subtema benda hidup dan benda mati, kemudian menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak soleh, siapa yang sudah siap belajar hari ini? Aku. Kalau sudah siap belajar hari ini, lihat dan perhatikan video pembelajaran mengenai benda hidup dan benda mati. Lihat dan perhatikan ya. Kali ini kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda hidup, dan yang kedua adalah benda tidak hidup. Kita cari tahu apa ya yang dimaksud dengan benda hidup. Benda hidup itu berarti dapat bergerak sendiri. Selanjutnya, memerlukan makanan. Lalu, benda hidup juga dapat tumbuh besar. Dan benda hidup dapat bernafas. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari benda hidup. Yang pertama adalah manusia. Lalu contoh benda hidup yang lain adalah hewan. Contoh benda hidup yang selanjutnya adalah tumbuhan. Kita lihat bahwa contoh benda hidup tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang sebelumnya, yaitu dapat bernafas, memerlukan makanan, dapat tumbuh besar, dan dapat bergerak sendiri. Mari kita cari tahu apa ya yang dimaksud dengan
benda tidak hidup. Benda tidak hidup itu benda yang tidak dapat bergerak sendiri. Kemudian tidak dapat bernafas. Tidak bertumbuh besar, lalu benda tidak hidup juga tidak memerlukan makanan. Mari kita lihat contoh benda yang termasuk ke dalam benda tidak hidup. Mainan, lalu ada meja, ada juga lemari, kemudian contoh benda tidak hidup lainnya adalah buku. Benda-benda tersebut termasuk ke dalam contoh benda tidak hidup karena benda tersebut tidak memerlukan makanan, tidak bernafas, dan tidak dapat bergerak sendiri. Nah, anak soleh, tadi kita sudah melihat video penjelasan tentang benda hidup dan benda mati. Sekarang Misda akan mengajak kalian bekerja dan belajar tentang mengelompokkan benda hidup dan benda mati. Lihat dan perhatikan ya. Nah, di sini Misda sudah mempunyai aparatus Montessori benda hidup dan benda mati. Bismillahirrahmanirrahim, anak soleh, mari kita bekerja dan belajar mengelompokkan benda hidup dan benda mati. Lihat dan perhatikan ya. Nah, di sini kita mempunyai dua kartu, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, di sini kita sudah mempunyai miniatur benda hidup dan benda mati. Nah, mari kita kelompokkan mana benda hidup dan mana benda mati. Benda hidup adalah benda yang bergerak, bernafas, berkembang biak, dan bertumbuh. Sedangkan benda mati adalah tidak bernafas, tidak berkembang, dan tidak bertumbuh, dan juga tidak bergerak. Mari kita kelompokkan mana benda hidup dan benda matinya ya. Ini adalah manusia. Manusia benda hidup atau benda mati ya? Betul, kalau benda mari kita simpan ke sebelah kiri. Kemudian ini apa? Penghapus. Penghapus benda hidup atau benda mati? Betul, benda mati. Kalau benda mati, mari kita simpan ke sebelah kanan. Selanjutnya apa? Katak. Katak benda hidup atau benda mati ya? Benda hidup. Benda hidup simpan ke sebelah sini. Kemudian ada manusia. Manusia benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Betul. Simpan ke sebelah kiri. Kemudian ini adalah wajan. Wajan benda hidup atau benda mati ya? Benda mati. Betul. Kemudian batu. Batu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Betul. Selanjutnya
ada pohon. Pohon benda hidup atau benda mati ya? Benda hidup. Mari kita kelompokkan ke benda hidup. Selanjutnya yang terakhir ada pom-pom. Pom-pom benda hidup atau benda mati? Benda mati. Betul. Mari simpan ke sebelah sini. Nah, kita sudah mengelompokkan benda hidup dan benda mati. Mari kita lihat benda hidup ada apa aja ya. Ada manusia, hewan, manusia, dan tumbuhan. Kemudian benda mati ada penghapus, wajan, batu, dan pom-pom. Nah, anak soleh, setelah bekerja dan belajar, mari kita rapikan kembali aparatus sehari-harinya. Alhamdulillah, kita sudah bekerja dan belajar benda hidup dan benda mati. Nah, itu dia video tentang benda hidup dan benda mati. Sekarang kita belajar nih menjaga kelestarian alam. Kalian harus menyayangi alam ya, karena benda hidup kita dan benda mati, lingkungan kita harus saling menjaga, menyayangi, dan merawat. Sekarang mari lihat dan perhatikan video tentang menjaga kelestarian alam atau lingkungan. Lihat dan perhatikan ya. Menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Mari kita simak penjelasannya. Membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan seperti di jalanan, di selokan, di sungai dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita menjadi bersih, terhindar dari banjir, dan terlihat rapih serta indah. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sifatnya, sampah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kantung plastik, botol minuman, kaleng, dan sebagainya. Sampah-sampah jenis ini dapat kita daur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang lebih bermanfaat. Sampah B3
adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Contoh sampah B3 ialah seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, limbah bahan-bahan elektronik, dan lain-lain. Anak soleh, video tentang mengenai benda hidup dan benda mati, kemudian menjaga kelestarian alam. Nah, anak soleh sudah akan mengajak ayah, bunda, dan anak-anak untuk bekerja dan belajar seru hari ini. Lihat dan perhatikan ya. Nah, kegiatan seru hari ini yaitu memilah jenis sampah sesuai jenis sampah organik dan anorganik. Nah, ayah bunda Misina sudah memberikan worksheet kepada anak-anak tentang bagaimana cara bekerja dan belajar hari ini. Nah, di sini Misina sudah dikasih tahu panduannya. Yang pertama, ayah bunda warnai tempat sampah ini berdasarkan fungsinya. Sampah organik yaitu dengan warna hijau dan sampah anorganik warna kuning. Kemudian gunting dan tempel gambar tempat sampah ini ke tempat sampah atau wadah sampah yang ayah bunda sediakan. Nah, di sini Misina sudah menyediakan 2 tempat sampah. Nanti ayah bunda sediakan wadah atau tempat sampah apa saja ya. Selanjutnya jelaskan pada anak apa itu sampah organik dan apa sampah anorganik. Kemudian ayah bunda carilah sampah sesuai dengan jenis atau cirinya seperti anorganik atau sampah organik. Nah, pokoknya Misina sudah jelaskan bagaimana cara bekerja dan belajar hari ini di worksheet yang sudah diberikan. Ayah bunda tinggal membaca dengan sama. Nah, tapi di sini Misina sudah mempunyai contoh untuk berkegiatan hari ini. Tadi yang pertama, ayah bunda pastikan anak-anak sudah mewarnai tempat sampahnya berdasarkan jenisnya, yaitu organik dengan warna hijau, anorganik dengan warna kuning. Kemudian ayah bunda ajak anak-anak untuk menempel gambarnya, boleh di depan, di sebelah sini. Nah, juga sediakan wadah sampah ataupun yang lainnya untuk menempel gambar tersebut. Tadi warna hijau untuk organik dan warna kuning untuk anorganik. Ayah bunda boleh menggunakan wadah tempat apa saja ya anak-anak untuk mencari sampah organik dan anorganik. Nah, di sini Misina sudah mempunyai contohnya. Kalau sampah organik biasanya mudah terurai dan berbau busuk, sisa atau bekas makanan manusia. Nah, kalau sampah organik itu disimpan di tempat sampah yang warna apa? Tanyakan kepada anak-anak ya. Warna hijau karena dia organik. Kemudian anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai atau bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan. Nah, sampah anorganik simpan di warna kuning. Nah, itu dia anak soleh kegiatan seru hari ini mengenal jenis sampah dan memilahnya menjadi organik dan anorganik. Terima kasih ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.